Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nabila dengan NIM C0C0230016. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya buat, yaitu PPT dengan judul Penyusunan Anggaran Produksi, yang mata kuliah penganggaran perusahaan ini diampu oleh Dr. Wirmia Kaputra SEMSI CIKNR CSRS. Baik, kita masuk pada penjelasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih pengertian anggaran produksi itu. Jadi, anggaran produksi atau production budget adalah perhitungan jumlah unit dari satu atau lebih produk yang dibutuhkan perusahaan untuk diproduksi dalam jangka waktu tertentu. Production budget dapat diubah oleh perusahaan internal dalam perusahaan, seperti menemukan cara yang lebih efisien dalam melakukan hal-hal tertentu, serta perubahan eksternal seperti kenaikan harga bahan baku. Oke, kita masuk pada fungsi anggaran produksi. Fungsi anggaran produksi secara khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjang aktivitas penjualan. Dengan begitu, produk bisa disediakan sesuai dengan waktu yang sebelumnya sudah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara membuat persediaan yang tidak banyak dan juga tidak sedikit. Yang ketiga, mengatur kegiatan produksi agar bisa ditekan seminimal mungkin. Terdapat juga tujuan anggaran produksi. Tujuan anggaran produksi yang pertama yaitu guna mencapai tingkat keuntungan khusus seperti beberapa hasil yang diproduksi agar bisa diperoleh tingkat keuntungan dengan menggunakan persentase tertentu dari keuntungan setahun pada penjualan yang saat itu diinginkan. Yang kedua, agar bisa menguasai pasar tertentu sehingga hasil perusahaan ini tetap mempunyai pangsa pasar tertentu. Yang ketiga, agar perusahaan pabrik ini bisa bekerja pada tingkatan efisiensi tertentu. Yang keempat, agar bisa mempertahankan dan juga mengusahakan supaya pekerjaan dan juga kesempatan kerja yang sudah tersedia bisa semakin berkembang lagi. Oke, kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Anggaran produksi seperti dihitung dengan berdasarkan anggaran penjualan dan menentukan anggaran penggunaan suatu bahan, anggaran pembelian bahan, anggaran biaya upah buruh ataupun anggaran biaya tenaga kerja langsung, serta anggaran biaya overhead perusahaan. Seluruh perencanaan dan juga penjadwalan produksi adalah tugas pabrik yang di dalamnya menyangkut penentuan jumlah barang yang diproduksi dan juga penentuan pada waktu produksi. Untuk itu, terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi pembuatan anggaran produksi, yaitu yang pertama, rencana penjualan yang sudah tercatat di dalam anggaran penjualan. Yang kedua, kapasitas dan berbagai alat pabrik yang tersedia. Yang ketiga, tenaga kerja. Yang keempat, bahan baku. Yang kelima, modal kerja dalam menjalankan proses produksi. Nah, faktor ini juga terdapat faktor internal dan eksternal dalam pembuatan anggaran produksi. Kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu faktor internal. Dalam hal ini, faktor internal adalah berbagai faktor yang berada di dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Berbagai faktor tersebut adalah penjualan tahun lalu, kebijakan perusahaan tentang harga jual, syarat pembayaran barang, pemilihan saluran penyaluran, tenaga kerja yang dimiliki, modal kerja, fasilitas milik perusahaan, dan juga kebijakan perusahaan itu sendiri. Dan masuk kepada faktor eksternal. Nah, sedangkan beberapa faktor eksternal atau faktor luar perusahaan yang diantaranya adalah persaingan, tingkat perkembangan penduduk, tingkat penghasilan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat penyebaran, adat istiadat, agama, dan kebijakan masyarakat setempat, kebijakan pemerintah, dan juga keadaan perekonomian dalam dan luar negeri. Oke, kita masuk lagi pada metode penyusunan anggaran.
Metode penyusunan anggaran terbagi menjadi beberapa metode. Yang pertama, metode produksi stabil. Metode produksi stabil adalah suatu metode yang mana perusahaan harus menetapkan volume produksi yang di dalamnya relatif sama setiap bulannya. Cara ini digunakan oleh perusahaan atau manajemen yang di dalamnya sangat memperhatikan kestabilan produksi, sehingga langkah penyusunan anggaran produksi dengan stabilitas produksi di dalamnya. Yang kedua, metode persediaan stabil. Metode persediaan stabil adalah metode produksi yang mana pihak perusahaan akan menentukan volume persediaan yang relatif sama dari bulan ke bulannya, kecuali pada bulan tertentu. Metode ini akan mengakibatkan produksi menjadi tidak stabil setiap bulannya. Yang ketiga, metode kombinasi atau fleksibel. Metode kombinasi atau fleksibel ini adalah metode produksi yang mana pihak perusahaan akan menentukan volume produksi yang terus berubah setiap bulannya. Metode ini nantinya akan mengakibatkan volume persediaan dan juga volume produksi menjadi meningkat dan tidak stabil dalam setiap bulannya. Nah, terdapat juga beberapa anggaran produksi. Anggaran produksi itu terdiri dari beberapa anggaran. Yang pertama, anggaran bahan baku. Yang kedua, anggaran tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga, anggaran biaya overhead pabrik. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa anggaran produksi itu. Mulai dari yang pertama, anggaran produksi bahan baku. Anggaran bahan baku adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran bahan baku, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis bahan baku yang dipergunakan. Yang kedua, jumlah masing-masing bahan baku yang habis dipakai untuk produksi. Yang ketiga, harga per unit masing-masing bahan baku. Yang keempat, jumlah total harga masing-masing bahan baku. Nah, anggaran bahan baku ini juga terbagi menjadi 4 subbagian, yakni yang pertama, anggaran kebutuhan baku, yaitu anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi pada periode yang akan datang. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku, yaitu anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku yang harus dibeli pada periode yang akan datang dengan mempertimbangkan faktor persediaan dan kebutuhan bahan baku untuk keperluan produksi. Yang ketiga, anggaran persediaan bahan baku, yaitu anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku yang harus disimpan sebagai persediaan. Yang keempat, anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi, yaitu anggaran yang disusun untuk merencanakan nilai atau dinyatakan dalam satuan uang bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Dan kita masuk pada anggaran yang kedua, anggaran tenaga kerja langsung. Nah, anggaran tenaga kerja langsung adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi anggaran jam kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah dan jenis barang yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, standar waktu tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk pembuatan satu unit produk jadi. Yang ketiga, standar jam kerja langsung yang diperlukan untuk tiap jenis barang yang dihasilkan. Yang keempat, tingkat upah rata-rata per jam kerja langsung. Yang kelima, waktu produksi barang. Yang keenam, jenis barang yang dihasilkan. Sedangkan yang ketiga, anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik adalah anggaran yang merencanakan beban pabrik tidak langsung selama periode yang akan datang, yang meliputi rencana tentang jenis biaya tidak langsung, jumlah biaya tidak langsung, dan waktu biaya tidak langsung tersebut dibebankan, yang masing-masing bagian dikaitkan dengan tempat biaya tersebut terjadi.
Tempat biaya yang terjadi tersebut dapat meliputi departemen produksi dan departemen jasa. Terdapat juga syarat anggaran produksi. Yang pertama, organisasi perusahaan yang sehat. Yang kedua, sistem akuntansi yang memadai. Yang ketiga, penelitian dan analisis. Yang keempat, dukungan dari pelaksana. Oke, masuk pada langkah-langkah menyusun anggaran produksi. Yang pertama, penentuan periode waktu yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran produksi oleh bagian produksi. Yang kedua, penentuan jumlah satuan fisik barang yang harus diproduksi dengan mempertimbangkan anggaran penjualan. Yang ketiga, penentuan waktu pembuatan barang yang meliputi angka waktu yang diperlukan untuk memproses bahan baku menjadi bahan jadi dan jumlah produk jadi yang akan diproduksi selama periode waktu tertentu dengan memperhatikan anggaran penjualan. Yang keempat, penentuan lokasi pembuatan barang. Yang kelima, penentuan urutan proses produksi. Yang keenam, penentuan standar pemakaian fasilitas produksi agar tercapai tujuan efisien. Yang ketujuh, penyusunan program pemakaian bahan baku, tenaga kerja, dan peralatan. Yang kedelapan, penyusunan standar biaya produksi. Yang kesembilan, tindakan korektif bila diperlukan. Nah, di sini saya juga menyajikan cara menyusun anggaran produksi yang bisa kalian lihat dan yang semoga bisa kalian pahami. Oke, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.